nan sempurna tu dah. Ambo pernah ambo tanya je orang rumah dulu, ba mengkolai namuh jodoh. Lain gagah udah nampak lain, cuma hidung udah agak gadang je. Aduh saya ceceknya Pak. Kau, aduh. Iya kan? Meninggal anak beliau itu semua Pak. Nabi Ayub semakin taat beribadah, datang iblis balik. Ayub, untuk apa beribadah? Lelah berang Allah ke engkau. Arato abi anak mati. Apa kata Nabi Ayub? Anak tu titipan Allah. Allah yang mentakdirkan dia lahir dan Allah yang mematikannya sekarang. Itu tidak ada urusan saya. Kata Nabi Ayub. Ya kan? Balik kanan selalu iblis balik. Bagi Allah. Gagal ambo ya Allah. Tapi ambo ingin maulang balik. Boleh ya Allah? Boleh ke Allah? Tolong sakian Ayub tu ya Allah. Jolongnya kata-kata si Nabi Ayub tu barai serupa kata kundul. Busuk tiba ule. Bau lek badan leo sadonya Pak. Bara lamonyo 7 balik tahun. Iya kan? Kanak-kanak tu Pak, Nabi Ayub berasa ki 7 balik tahun tak ada minta sehat, nyo curhat saja. Ya Allah, Engkau tahu aku sakit ya Allah. Sakit ni yang mendatangkan Engkau. Tapi ulat telah menggerogoti tubuh saya semua. Saya mohon ya Allah, jangan sampai lidah saya dan hati saya dimakan ulat. Kalau hati dan lidah saya dimakan ulat, bagaimana saya zikir lagi ya Allah? Ambo nak minta sehat do ya Allah, tapi jangan sampai lidah jo hati ambo dimakan ulat. Alah kita nan separah tu sakit. Alu lepak. Ayo ndak makan diulik do lidah beliau, jo hati beliau. Tetap zikir. Alah berakhir musibah sinan. Tarambau di impi janjang. Ya kan? Adi asyang ke dalam rimbo Pak, takui orang penyakit kau menular di laporan orang karajo. Ayub kau bisa menular penyakitnya karajo, campaknya ke dalam rimbo. Adi campaklah ke dalam rimbo. Ya kan? Kutiko di dalam rimbo tu datang istrinya berampe mah nan batigo. Datang batigo. Bang, iyo. Ko ayam abang dak batalu aku dole. Abang lah sakit-sakit nak talok mencari. Kami butuh belanjo. Cara yang salah kami bang, nan kato bininya bertiga orang. Alhamdulillah. Jadi Nabi Ayub tak pernah kena musibah tu baca innalillah. Tapi yang dia baca alhamdulillah. Kok kini kan heran orang tu. Misalnya mati suami awak, dia meninggal suami ibu, alhamdulillah gitu. Kalau payah kok gini. Sebenarnya tidak salah. Allah itu tetap dipuji apa yang terjadi. Itulah letaknya sabar. Ya kan? Alhamdulillah. Sebenarnya ambo ingin mencarian kalian, tapi alasannya kurang tapik. Tapi kalian meminta gini muju nambo. Alhamdulillah. Ambo talak kalian ketiganya. Baiklah sampai dah balaki yo dia je Nabi Ayub. Kalian mudo baru rancak yo kacang bajunjuang. Kalau bajunjuang kacang buahnya teratur. Jadi bang, ya kan? Lalu cara yang ketiganya. Ada istrinya nan setia Pak, namanya Rahmah. Itulah nama merawat Nabi Ayub di dalam hutan malamarnya kerajo ke pabrik roti. 2 kali gajian nyonya PHK lo dorang. Tahu orang baso istri Ayub nanti kada takut orang penyakit menular. Nyo PHK tanpa pesangon. Kemudian abuaknya panjang tak ada pembeli bareh lah. Nyo karek rambut itu nyo jual. Rupa orang perusi ko sajak dulu Pak. Suku menyampa rambut ko jual buat lain. Tu mengko sagadang ban serap sanggunya. Ini bapak ini. Nyorek sek dia ibu sangguh sekali.
nan muka sui ambo sabantu ban serap tu kan ada dulu orang baju kebaya pendek tu kain-kain panjang rambut basasa atau ada rambut palsu di belakang. Kini dah ada oleh perusilah menutup rambut saja. Ya kan? Lain tak kena dulu mencari butin kama pai jo Pak Soeharto. Itu nan sanggu segadang ban serap tu. Baju-baju kebaya pendek kain panjang babiron tu di bawahnya sampai tu sepatu tinggi tumi, itu jalan. Kini tidak ada lah ibu-ibu sudah terpuji ni, sudah memakai jilbab, ya kan? Sudah memakai hijab. Cuma ada je nan rela tapi tidak suka. Aduh, dah do tidak tertutup. Jilbab siko je pakai beana. Dah do segadang kerambi mesingko je. Ya kan? Itu salah. Jadi jilbab itu menutup dada. Besok tukar jilbab lagi. Menutup dada, menutup pinggul. Itu nanti namanya jilbab. Ya kan? Kok kebanyakan ibu pakai kok mau tapi tidak rela. Ya kan? Ini. Jadi kita ubah lagi. Nah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Lah, dek sabarnya Nabi Ayub tu bu. Kemudian lai talok mangke kaki kate Ayub ke Allah lai. Angke sekete kaki. Letak ke bawah balik ke Allah. Nyo letak ke tanah kakinya tu keluar mata air pak. Lebih hiknis dari air aqua ini. Ya kan? Disuruh dia Allah mandi je itu. Sebelumnya iblis lah datang. Ayub, lama rasa engkau sakit, engkau sembah je Allah tu leh. Kece Ayub, engkau lupa. Sadonya nan menyebabkan nambo coiko ko, kan engkau memohon ke Allah. Pertama engkau rusak ratu ambo. Nan kedua engkau minta ke Allah memati anak ambo. Nan ketiga ambo engkau minta ambo sakit. Sudah tu engkau bisian ke istri ambo minta cerai. Nan mengarajun itu engkau iblis, engkau tidak akan berhasil. Saya ini Nabi, kata Nabi Ayub. Itu tidak ada iblis berbalik-balik sudah tu lepas. Kalau Ayub nang kini nyo iri antaru iri iblis ke apa? Tidak apa balik-balik. Hanya suruh mandi dia Allah. Sudah mandi, diminum. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk nan tawa, keluar nan biso. Itu ndak doa Nabi Ayub, tu tuan bos menambah ni mas. Ikut salah lo ikut. Ya kan? Nyo minum dek Nabi Ayub, jatuh-jatuh seulik tu cik-cik pak. Ya kan? Sepakan sudah itu licin kulit beliau-beliau. Lebih indah dari kulit ibu pakai hembody. Lebih halus mukanya daripada ibu nan afon tu. Kan pakai alih lo dulu jangan lambo. Atau walataan nambah kabui kau. Dah itu. Dia mau Ustaz tahu bini dan jali dulu. Ini akhirnya itu nanti tak ada lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Nasihat Nabi Ayub serupa biasa. Nyo mulai lo menggalih balik. Lanyo galih anggur, lanyo galih kurma, abu-abuan ada sinan. Maka sebentar ndak menjelang setahun Pak, dia berezeki banyak lagi. Lah banyak rezekinya, ibu-ibu dan bapak-bapak, istrinya nanti go minta cerai tadi, indah dapat laki dong. Ketiga-tiganya datang ke Nabi Ayub lah. Dayub, maafkan kami ya Dayub.
Ketika dayuk sakit seharusnya kami rawat, tapi kami durako, kau dah maafkan kami dah. Kerana kini udahlah sehat, lah bau sawo lo balik. Kami tidak dapat laki dah. Terimalah kami balik. Jawab Nabi Ayub, Alhamdulillah. Ya kan, mujur kalian dalam balaki daripada mencari rasa dan lain lo, dan biarlah kalian sekami terima balik. Apakah sabar orang tu? Kalau sesabar tu orang ngalih di tanah abang, tak ada ngalu-ngalu. Ya kan? Karena semuanya kehendak Allah. Kan makan tak berhenti tu kan? Ambo lihat wajah pak ceria saja. Pun tak ada yang kurang makan kan? Alhamdulillah. Mungkin saja galih tajua untuk makan, untuk biaya anak sekolah, mungkin untuk mengumpulkan kayu nan alunda. Tapi masuk ke batu ibu, sudah awak menurun, awak mendaki. Sudah mendaki, awak menurun. Sudah hari siang, hari malam. Sudah susah, awak bahagia. Sekarang dapat musibah, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan lagi akan datang nikmat yang banyak. Saya yakin Allah tidak akan menganiaya kita kalau kita tetap bersyukur kepada beliau dalam keadaan bagaimanapun. Nam membui ambo basobok jo ibu-ibu di Jakarta, kau lagi tahu ibu? Ada kaji ambo mengenai musibah kau pak. Kira-kira 2 tahun lalu di Padang ambo kan banyak musaji kultum zuhur. Jadi ambo kultum zuhur di Masjid Mutatahirin Rawang di Pasaraya Padang tu. Ada anak muda, Pak, boleh anda kaji apa kau kami rekam? Jawab direkam, jawab itu Pak. Gunanya nanti kalau meninggal ya Pak bisa jadi dilihat orang saja. Ambo nak tahu doh Pak, Bu, karena orang gaib ko lah gagap teknologi. Kironannya nyorakam tu ndak bara bulan doh, nyo telepon ambo di orang RRI. Buya viral buya aja. Ndak ada ambo pakai spiral di orang padusi nam pakai spiral aja ambo. Indak spiral doh buya aja. Rupa viral ko, kaji ko masuk kayu YouTube, rupanya banyak orang Minang di luar dan jauh-jauh mendengar kajian tu. Ala tiba-tiba saya telepon. Kajian hari itu sabare-bare musibah untuk awak, alun sabare musibah yang diderita Karambi. Itu gaji mo. Sehingga diduri Pak sampai gini nama bola itu. Siapa gaji gini Ustaz Karambi aja. Abah Karambi, kita ulang balik kaji itu malam kok. Jadi anak-anak mana muda ko suaminya nan mengalih di pasar Tanah Abang di Tamrin City, kok mengeluhnya ndak tajua atau berdua-dua di toko tu, agak semangatnya di. Ndak ada dah kali makan je. Kini hari malam besok siang. Laki-laki ko suko ibu-ibu dan bapak-bapak digadangan nantinya de istrinya. Ini terangkan kalian dah. Gadang nantinya tarui. Jangan mau pe tambah hilang akalnya. Jadi Karambi ko dulu kan narai babungkui juga lupa. Tapi tahu arai. Nam pencetak kue ini itu. Tapi kebanyakan yang dipakai orang arai Pinang Pak. Kalau arai Karambi ko kadang-kadang raginya. Jadi arai babungkui juga lupa, batuka siang jo malam, baganti hujan jo paneh, kelupa pacah arai keluar. Kalau lai tagok tampuk sampai badan jadi mumbang. Kalau ndak tagok tampuk gugur badan de angin. Kalau lah gugur ke bawah, lai jadi mumbang. Jalai ke jadi Karambi jadi mumbang saya ndak jadi. Nan jadi mumbang tu nan tagok tampuk. Nan mumbang lai sadonya jadi Karambi. Ndak kalau tiba tupai jatuh ketek badan. Ya kan?
nan sampai jadi kerambie lain sana. Indah mudo diambil orang, masak diambil orang. Kan banyak kini kerambie mudo diambil orang mah. Iya kan? Kaum muslimin orang ambil kerambie go, dia di Bukit Tinggi, dia di Piaman, dia di Solok Selatan, ndak ada nombor terati dah pak. Batang nyo panjih, palapah nyo kadudui, nyo piuh tampuak kakida nyo geliang badan kasuuk balambin tiba di bawah. Laya do kerambie ko diturunan orang jo tali. Ndak ada mujurnya lay pakai sabui pak. Kalau indak langsung pacah tampuruangnya tiba di bawah. Tabanam masuk tabe, lainnya keluar ni orang, lainnya sabar sendak ada ngeluh. Tiba di luarnya suluh jo basi tajam. Narunciang dah. Jadi tuan sabui ya. Atinggal tampuruang salah. Beraka sakitnya tu. Ledonya mengeluh, ndaknya sabar sah. Ndak ada mengecek-ngecek. Dia bawa orang kata rumah, laharoknya ke disimpan dalam mari. Tapi di bawah badan kalapu mato ladiang dan dia doi. Kapiang dua badan. Dia kan isi parui keluar badan kapiang. Lain mengaluhnya, ndaknya sabar. Allah selesai penderitaannya. Alun. Lata sanda di dapur tu kukuran sudah bagi kie. Kalau kukuran biasa ndak ada pak. Nan manual tu. Iko jo motor listrik nyo gerinda. Sabalun tatam puruang dak nyo antian. Le adonyo mengaluh nyo sabar. Lah jadi kerambie nyo Allah berakhir penderitaannya. Tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu jo bawa di bawahnya. Lah menggalaga air nyo rame di orang jo air. Sampai jadi santan. Apanya tadi ampasnya tu anak maunya di Serian. Sumpara. Sampala. Kalau di Kampung Ambo diwaso sampure. Nah, kalau di Padang katapang. Sesuai lo di Padang tu. Kalau ada kerambie, ada katapang. Kalau insya-Allah ambo dipanggil, insya-Allah ambo datang. Aku lah ambo datang malam gini. Nan sampalahnya tadi dimasukkan ke kain buruak, kain usang, adi gosong ke lantai papan. Beraka sakitnya dia. Tapi lantai papan bakile dek jasonya. Inilah orang sabar. Nan santan tadi diangean dalam kuali. Berangeknya tu. Sudah tu masukan orang lado giliang. Nyo masukan selang kue sipade, asam kandi, bawang putih, bawang merah, ruku-ruku, daun kuning. Delah hangui-hangui badan ko kanelado. Deknya sabar taruh indak mengaluh, harum baunya pak. Tapi itu kecil orang. Lima orang menggulai kan. Orang zikir terpengaruh adanya pak. Orang zikir kan itu pak. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun karambien Allah mengalagak tadi. Itu kecil orang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dimasukkan orang kantang, dimasukkan orang daging. Kalau ikan ke digulai orang, dimasukkan orang ikan. Iya kan? Lah masak gulai itu kok. Batanyo tetangga di sawalah. Ni, apa ni gulai ni? Ayam aja. Lain tersabui kerambia tadi. Nan marasai saja dari arenya. Nan dapat nama ayam tak pernah membantah sampai kini. Senang kadibue mengkolama arus satu kerambie. Leka jadi onde-onde tapaso kerambie di seraan itu. Kena dah lamanya. Katan harus pakai kerambie. Nyo marasai namo ndak dapat tapi nyo ndak mengeluh. Itu nang kena tiru. Jangan seketik mengaluh saja. Ini apa? Itu disadari untuk menaikkan
kelas iman kita. Ambo yakin bapak-bapak orang taat sadanya. Ndak ada nang tak kabar zakat. Tapi itu ujian Allah, Pak. Sabarlah. Sabar. Pak, sekali-sekali ada ndak ibu menggulai ikan lawi? Lai. Manan kare kuliknya jo ikan rayo. Manan padek daging ambu-ambu jo ikan rayo. Pak adik daging ambu-ambu, lai tahu Ustaz sebab Pak tahu, lai tahu apa sebabnya tu? Ikan rayo kau mangko lunak sedagingnya nyo ditabe idui. Ayat tabe tu tanang se. Ikan lawi tu mangko kareh padek dagingnya nyo diampeh nombak siang malam. Ya kan dia acuk tampeh-ampeh tu kareh dagingnya. Mudah-mudahan dapat ujian Allah ko tinggi mana Pak saudara. Sampai apa ke derajat mukhlisin. Ya Allah, kamilah bangsa, oh ya Allah. Ya kan? Tapi kehendak engkau begini, kami reda ya Allah. Kemengawak kalau Allah yang berkehendak. Ya kan? Jadi sabar. Dapat bini putih ranca, alhamdulillah. Dapat bini hitam, sabar. Ada keuntungannya dapat bini hitam berkilik tu angin, nak pakai selimut nampak tak ada. Tanyalah ke orang bini hitam lepas. Ya kan? Dapat bini ranca, alhamdulillah. Kama di bawah bini kota manuang dah. Dia ranca bini udah ada lagi. Kalau dapat bini buru apa, ditinggal 2 tahun tak ada orang kau mengadu tu. Ini nak orang tak ketuju orang. Jadi kalau hidup ini kita bersyukur, dapat musibah, kita bersabar, semuanya stabil. Ya kan? Hidup kau itu Pak. Bapa itunya. Apa kan acok bertamu ke rumah kawan. Nyuagi makanan na lama. Ruangan tempat duduk apa? Basi nyoba kopi ginseng. Tapi apa ndak kelamu di rumah kawan apa tu apa harus pulang ke rumah Pak. Acu itulah hidup di dunia. Kita lihat orang kaya banyak pitih banyak rumahnya. Ya kan? Dia hanya tamu. Kalau malaikat maut datang, semua itu akan ditinggalkannya kembali. Itulah hidup kita di dunia. Dan hidup kita di dunia ini lebih pendek dari dikubur. Percaya enggak anak-anakku yang muda ini? Baso hidup di dunia saketek kalau dibanding hidup dikubur. Percaya enggak? Ambo bagi contoh ya. Nabi Muhammad bara umurnya nak 63. Itu jo tahun Hijriah. Jo tahun Masehi 61 nya. Jaraknya Jawa berapa kini? 1500 tahun. Lah berapa lamanya beliau dalam kubur? Lah 1437 tahun. Mana lama hidup di dunia jadi kubur? Itu alun di akhirat lain. Di alam barzakh. Kita ini kalau meninggal sekarang, saya yakin masih lama kita dikubur dari hidup kita di dunia menunggu hari kiamat. Toko gadang tinggal, rumah gadang tinggal, laki gadang tinggal. Lalu, ya kan? Bercerita mbok cik alin tak tekan tu anak. Awak kaji awak sabar saya. Sabar saya. Mati bini sabar, ya kan? Tak ada yang perlu ditangihi mana. Coba kecil awak Allah nan punya. Ada orang dulu sekolah kejuruan ko, kalau kini kan SMK namanya. Kalau dahulu kalau orang sekolah kejuruan tu namanya nasi tingkat SMP SMEP. Sudah tu tingkat SMEA. Ya kan? Kalau kini SMK nama sadanya. Ada seseorang yang otaknya cerdas Pak. Dia sekolah sampai SMEA tu hanya 4 tahun. Tidak 6 tahun.
karena pintar. Kemudian kuliah lanyo di Unan di Pekon, Fakultas Nyo cari di orang BI pak. Indak bates-tes kerajonyo di BI, tapi diopor ke Makassar. Ndak melamar-lamarnya. Jadi dia memang jenius gitu. Ya kan? Ndak lama dosa tahunnya jadi kepala. Itu adalah dia kelasnya padusi. Sekampungnya ditakdirkan Allah dapat lo kerja di BI, di sampai bank pimpinannya tu. Ya kan? Bertemu. Kan adik kelas semua dulu, yo. Terjadilah cinta lokasi. Ya kan? Menikahlah dia. Beberapa tahun kemudian, gak 10 gak 12 tahun, rupa tak boleh kerja di bank ko berdua suami isteri lain. Harus kena wang tulak cik. Tentu nan kena wang tulak tu nak rancak bininya. Karena beliau kepala cuma satu cobaan Allah, piti banyak, awak kepala, anak ndak ada. Ini musibah lagi. Kalau ada ananda sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, belum dapat keturunan. Ya kan? Abaco surah Maryam ayat 1 sampai ayat 6. Kalau ada. Ya kan? Doa siapa ini? Doa Nabi Zakaria ketika berumur setua saya ini untuk minta anak kepada Allah.